Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama. Ya, berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Oke, sebelum itu bisa dilihat dulu sekitarnya kalau ada sampah bisa dibuang. Sudah. Jadi sekarang ibu mau absen dulu ya. Hadirlah, hadir Bu. Hadir Mulia Marina, hadir Bu. Media Putriana, hadir Bu. Nurhairani Hafid, hadir Bu. Mufida Daifa, hadir Bu. Media Putriani, hadir Bu. Salsabila, hadir Bu. Siti Mutmainah, hadir Bu. Heru Mahdi, oke, jadi hadir semua ya. Ya Bu. Ya, jadi sebelum itu ada yang ingat kemarin kita sudah bahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, apa? Ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Oke, baik. Jadi sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Sebelumnya itu ada video yang harus kalian lihat. Perhatikan ya, Ibu. Scientists believe that influenza virus is spread from person to person through exposure to large respiratory droplets, direct contact, or airborne dispersion. Infection takes place mainly in the respiratory tract. Infection begins with attachment of virus proteins to a receptor on the surface of the host cell. The virus is then taken in the cell by receptor-mediated endocytosis. As the virus enters the cell, the virus is internalized and membrane-bound capture vesicle. Oke, kalau dari sini tadi ada yang tahu apa tadi yang dilihat yang ini? Scientists. Ada yang tahu? Kurang bersih. Nah, jadi apa kira-kira yang penyebabnya ini kalau bersih orang apa yang menyebabkan? Virus. Kalau berdasarkan video bisa sama mulai kecil. Bisa melalui apa? Darah. Cairan. Oke. Selanjutnya itu kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Kan kemarin kita sudah membahas terkait ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Jadi kalau untuk materi hari ini itu kita akan menganalisis peranan virus, khususnya peranan virus yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kemudian kita juga dapat menganalisis solusi terhadap penyebaran virus bagi manusia melalui kegiatan diskusi. Oke, jadi sebelumnya itu Ibu mau membagi menjadi beberapa kelompok. Ibu mau bagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu ada Salsabila, Widya Putriani dengan Heru Mahdi. Kemudian kelompok kedua itu Nurhairani Hafid, Siti Mutmainah dengan Widya Putriana. Kemudian kelompok 3 Mufida Daifa, Adila dengan Mulia Marina. Jadi saya dengan kelompok. Oke, anak-anak bisa diperhatikan dulu. Jadi Ibu mau menjelaskan sedikit terkait permasalahan virus yang ada di Indonesia. Jadi beberapa tahun yang lalu, khususnya di akhir tahun 2019 itu dunia dihebohkan dengan virus apa? Ada mesinnya? Jadi berdasarkan data yang
Indonesia itu virus COVID-19 sendiri menyebabkan banyak perubahan, khususnya di perekonomian, terus di pendidikan juga, di mana proses pembelajaran dilakukan secara daring. Oke, jadi kalau dari kasus tersebut ada yang tahu kira-kira apa gejala yang timbul ketika seseorang itu terinfeksi COVID? Demam, Kemudian apa kira-kira solusi yang bisa diberikan kepada seseorang yang pakai masker, cuci panas, sosial jaga kesehatan. ya kayak ya. Nah kan sekarang sudah dibagi kelompoknya, kemudian sekarang ada KPD yang harus kalian kerjakan berkelompok. Nah, nanti bisa dilihat LKPD-nya. Jadi di situ LKPD-nya kalian disuruh mencari satu artikel terkait virus, peranan virus dalam kehidupan manusia, khususnya peranan yang merugikan. Kemudian di situ disuruh tuliskan judulnya, kemudian apa penyebabnya, bagaimana solusinya, dan referensi yang digunakan. Sudah paham? Paham. Silakan dikerjakan. Ini untuk solusi ya. Ya. Ini kan dibaca baik-baik ya petunjuk LKPD-nya. Itu di nomor 5 kalian disuruh menuliskan rancangan. Nomor 4 dengan nomor 5 kalian disuruh membuat rancangan untuk mencegah atau mengobati gangguan yang disebabkan oleh virus. Jadi yang kita sih Iya, kan teman-teman tadi nomor 4 merancang proyek untuk mencegah itu yang ya, ya sesuai dengan kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ya.
Mau bertanya, jelas. Ya bisa dicari contoh proyeknya itu di Google ya, digunakan Kita lanjut Bu. Kita nanti kita hubungan. Berdua memang Bu. sudah Bu.
dilaksanakan di kelompok 2 di Pelajaran. Kelompok 2 juara 1 tuh. Oh, belum Bu. Ya, Ya, diselesaikan dulu ya. Iya, Bu. Ibu, Ya. Bu. Maksud dari pertanyaannya ini, Bu. Nomor 5, Ibu. Maksud pertanyaannya ini apa, Bu? Apa maksud pertanyaannya? Itu tentang rancangan proyek yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengobati penyebaran virus. Kalau ada kelompok kaki itu lagi. Ya, jadi bisa ditulis di sini ya rancangannya. Ya, sudah selesai Bu, kelompok 1. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang maju itu Ibu acak ya? Boleh? Boleh.
Yang pertama untuk kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Semuanya ya. Semuanya maju ke depan. Oke, silakan dimulai kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai campak. Baik, adapun judul artikel kami itu mengenai campak, terus peranan virus yang merugikan kehidupan manusia. Itu peranan virus campak yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia itu karena dapat melemahkan bakteri, antibodi, memproduksi vaksin. Terus adapun penyebab dari campak itu disebabkan oleh virus paramisovirus, yaitu melalui percikan liur orang yang terinfeksi. Terus adapun gejala yang dirasakan ketika kena penyakit campak itu demam, batuk, pilek, timbul bintik-bintik kemerahan di kulit dan mata berair. Dan upaya mengobatinya yaitu istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi obat batuk pilek, obat penurun panas atau antibodi, dan oleskan lotion kalamin pada ruang, dan isolasi mandiri. Baik, selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok saya. Adapun untuk rancangan proyek untuk mencegah campak itu melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat, di mana program penyuluhan itu tentang masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan dampak negatif campak, penyediaan materi edukasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kejadian campak, cara penularan dan manfaat vaksinasi. Atau bisa juga dengan vaksinasi massal, di mana kita mengadakan kampanye vaksinasi massal di wilayah yang rentan terhadap campak. Ya, cukup sekian presentasi kelompok kami. Bukan tanya jawab, Bu. Ya, bisa untuk 3 orang ya, untuk maksimal pertanyaan. Jadi kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya saya persilakan. Saya mau bertanya apa yang menjadi sumber utama penyebab virus campak itu dapat terjadi pada manusia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau bertanggapan? Ya, saya persilakan. Pertanyaan saya itu bagaimana virus campak ini ditularkan dari satu individu ke individu lainnya? Ya, baik, terima kasih. Apakah masih ada? Saya persilakan. Baik, pertanyaan saya itu apakah terdapat musim tertentu di mana virus campak lebih sering menyebar? Baik. Jadi kami hanya membuka 3 sesi untuk 3 orang penanya. Oke, silakan didiskusikan jawabannya. Iya, kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Jadi apa yang menjadi sumber utama virus campak? Nah, virus campak ini disebabkan oleh virus memiliki Bisa dikasih lebih keras-keras yang sedikit ya.
virus campak yang disebabkan oleh virus morbillivirus sebagai sumber utamanya. Ini berarti bahwa orang yang terinfeksi campak adalah sumber penularan utama bagi individu lainnya. Virus ini menyebar melalui percikan liur yang dilepaskan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Partikel virus campak yang terdapat dalam percikan tersebut dapat bertahan di udara atau permukaan benda untuk sementara waktu dan kemudian ditularkan kepada individu lain yang terpapar. Mungkin itu saja. Ya, itu tadi jawaban kelompok kami. Saya kembalikan ke saudari penanya. Apakah ada tanggapan? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ida akan dijawab oleh saudari Yuliana. Baik, pertanyaan dari Ida tadi itu apakah terdapat musim tertentu di mana virus campak lebih sering menyebar? Jadi jawaban dari hasil diskusi kami itu virus campak itu dapat menyebar sepanjang tahun, namun kecenderungan penularannya bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu termasuk musim dingin dan musim semi, di mana di beberapa wilayah seperti di daerah subtropis dan tropis penyebaran virus campak itu cenderung lebih stabil sepanjang tahun tanpa adanya pola musiman yang jelas. Nah, di mana hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan interaksi sosial. Terus ada juga musim liburan dan pergantian sekolah. Dan yang terakhir itu musim demam tinggi atau musim acara kumpul massal, di mana peristiwa-peristiwa seperti festival musik, pameran dagang, atau pertemuan-pertemuan besar lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya berikan kepada penanya. Baik, jawabannya baik. Selanjutnya pertanyaan dari yaitu bagaimana virus campak ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Jadi jawaban hasil diskusi kelompok kami itu ada 3 cara. Yang pertama itu percikan udara. Ketika seseorang terinfeksi campak, batuk, bersin, atau bahkan hanya berbicara, partikel kecil yang mengandung virus campak dapat terlempar ke udara seperti contohnya video yang ditampilkan oleh ibu tadi. Selanjutnya ada yang kedua itu seperti kontak langsung. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung antara individu yang terinfeksi dan individu yang tidak terinfeksi. Selanjutnya yang terakhir itu kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Misalnya virus campak juga dapat bertahan pada permukaan benda-benda seperti meja, knop pintu, mainan, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian jawaban kelompok kami. Apakah ada tanggapan? Terima kasih untuk jawabannya bisa paham. Oke, bagaimana yang bertanya sudah paham semuanya? Oke, terima kasih kelompok 2 boleh dulu. Oke, selanjutnya kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk soalnya berdasarkan artikel yang ditemukan buat rumusan masalah penyelesaian permasalahan tersebut. Adapun artikel yang kami ambil itu yang berjudul infeksi HIV virus imunodeficiency virus pada penderita tuberkulosis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sarsanila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, apa peranan virus yang memberikan kehidupan manusia dalam kasus virus HIV? HIV merugikan manusia dengan menyebabkan AIDS, sebuah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Penyebab HIV itu bisa disebabkan dengan penyebaran melalui cairan darah,
cairan vagina, air, mani, dan ASI dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama kehamilan, dan bisa juga terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom. Kemudian gejala dari HIV yakni gejalanya itu dapat bervariasi dari individu ke individu, seperti flu yang muncul beberapa minggu setelah infeksi awal. Gejala umumnya itu demam, sakit kepala, nyeri otot, kelenjar bengkak, dan lain-lain. Adapun upaya untuk mengobati itu belum ada, tetapi terapi anti retroviral atau ART telah terbukti sangat efektif dalam mengendalikan virus dan memperlambat perkembangannya. Baik, bentuk selanjutnya itu mengenai sumber referensi artikel dan nomor 4 itu akan dijelaskan oleh Pak Romati. Ya, sebenarnya yaitu sumber referensi artikel yaitu dari jurnal Seminar Nasional Epidemiologi Indonesia 3 tahun 2013. Dan juga nomor 4 yaitu upaya pencegahan HIV/AIDS penting untuk mengedukasi masyarakat tentang penyebaran HIV, promosi tes HIV, penggunaan kondom, dan akses terhadap perawatan dan obat-obatan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya persilakan. Saya persilakan kepada saudari Andika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ada faktor-faktor genetik atau biologis yang mempengaruhi rentan seseorang terhadap infeksi HIV/AIDS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang belum dimengerti? Iya. Baik, saya persilakan kepada saudari Siti Nurmaliah. Apakah ada perbedaan dalam tingkat penularan virus HIV di antara populasi tertentu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada saudari Fitriana. Bagaimana peran perilaku individu dalam penyebaran virus HIV? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Saya persilakan kepada Salsabila untuk menjawab pertanyaan dari saudari yang bertanya. Dari yang tadi Mutia itu, apakah ada faktor-faktor genetik? Apakah ada faktor-faktor genetik atau biologis yang mempengaruhi rentan seseorang terhadap infeksi virus HIV? Jawaban dari kami itu terdapat beberapa faktor genetik dan biologis yang dapat mempengaruhi rentan seseorang terhadap infeksi virus HIV. Beberapa di antaranya itu meliputi ekspresi reseptor sel, respon imun bawaan, dan karakteristik genetik virus HIV. Baik, itulah tadi jawaban dari Andi Nurmaliah. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Pak Romati. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan kalian. Jadi pentingnya itu apakah ada perbedaan dalam tingkat penularan virus HIV di antara populasi tertentu? Beberapa populasi yang mungkin memiliki resiko penularan HIV yang tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu pertama, populasi dengan praktis seks beresiko tinggi. Individu yang terlibat dalam praktik seks tanpa kondom
memiliki banyak pasangan seksual atau terlibat dalam hubungan seksual yang lebih berisiko, seperti hubungan seksual dan dengan pekerja seks komersial atau hubungan seksual yang tidak aman. Penggunaan narkoba suntik. Orang yang menggunakan narkoba atau obat-obat dan berbagai jarum suntik dan atau alat lainnya dengan orang lain memiliki resiko tinggi terinfeksi HIV melalui penularan darah. Populasi LGBTQ+, individu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer mungkin lebih beresiko penularan HIV yang lebih tinggi, terutama jika mengalami stigma, diskriminasi, atau memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap LGBT. Kemudian, keempat, populasi muda. Orang muda, terutama remaja dewasa muda, mungkin memiliki resiko penularan HIV yang lebih tinggi karena eksplorasi seksual yang lebih tinggi, kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang relevan, serta kurangnya kemampuan untuk memutuskan sendiri tentang praktik seks yang aman. Dan juga tambahan pada poin ketiga yang itu populasi LGBT, dari data sekarang yang didapatkan dari data dikatakan bahwa populasi gay dapat meningkatkan kemungkinan penularan HIV/AIDS di Indonesia. Itu sekarang datanya menjadi peringkat tertinggi terkait penyebaran virus HIV. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Siti Ismail Murabudi. Saya kembalikan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fitriana akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana peran perilaku individu dalam penyebaran virus HIV. Nah, ada 4. Yang pertama, perilaku individu memainkan peran penting dalam penyebaran virus HIV, di mana beberapa perilaku yang dapat mempengaruhi penularan HIV antara lainnya praktik seksual, yaitu praktik yang tidak aman seperti hubungan seks tanpa kondom atau memiliki banyak pasangan seksual dapat meningkatkan risiko penularan HIV, di mana seks anal dan vaginal tanpa kondom dengan pasangan yang terinfeksi HIV adalah faktor risiko yang signifikan untuk penularan HIV. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik bersama, di mana penggunaan narkoba terlarang yang melibatkan berbagai jarum suntik atau alat suntik lainnya dengan orang lain dapat menyebabkan penularan HIV melalui kontak darah yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alkohol dan narkoba. Penggunaan alkohol atau narkoba dapat mengurangi inhibisi dan membuat individu lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk praktik seksual yang tidak aman atau berbagai jarum suntik tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah dimengerti? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Itulah tadi presentasi dan kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhubung juga karena sudah di akhir jam pelajaran, jadi untuk kelompok 3 bisa presentasi di pertemuan berikutnya ya. Iya. Jadi sejauh ini bagaimana, sudah paham terkait peranan virus di kehidupan manusia? Iya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengobati juga sudah paham? Paham. Jadi di pertemuan berikutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kita akan melakukan post test ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.